Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini Losetiwi bisa bertemu dengan kalian untuk kita bersama-sama beribadah. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Puji-pujian kami boleh memuliakan nama Tuhan dan kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari semua anak Tuhan katakan, amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan mulia, sembah Raja mulia, karena Dia Allah yang patut untuk kita muliakan. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan lagu ini. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah.
anak-anak, Allah sangat mengasihi kita. Dan kita pun juga mau belajar mengasihi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi sesama kita. Kita menjadi anak-anak yang penuh dengan kesabaran dan menunjukkan kasih kepada semua orang. Yuk anak-anak, kita nyanyikan lagu KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Lucy Ivana. Senang sekali ya. Sekarang waktunya kita belajar firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami satu persatu Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sebelum Lose cerita, kita mau main tebak tokoh dulu ya. Nah, Lose akan berikan 3 petunjuk nih. Yang pertama, tokoh ini adalah seorang diaken. Yang kedua, para rasul memilih bapak ini ya, bersama dengan ke-6 orang teman-temannya untuk melayani orang miskin, orang sakit, para janda, ya, orang yang susah, intinya jemaat yang susah. Janda itu apa? Mungkin buat kalian yang belum tahu, janda itu perempuan yang sudah tidak punya suami. Jadi mereka harus menghidupi anak-anaknya sendirian. Nah, petunjuk ketiga, Tuhan memberikan orang-orang ini tuh kuasa dan karunia untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda. Nah, dari ketiga petunjuk ini, apakah kalian bisa menebak siapakah tokoh ini? Wah, masih sulit ya? Lalu kasih 1 petunjuk terakhir ya. Namanya itu diawali dengan huruf S. Nah, sudah ada yang tahu belum? Ya, Stefanus. Ya, hari ini Lose akan bercerita tentang Bapak Stefanus ini. Ya, suatu hari ada beberapa orang yang dia bersoal jawab ya, berdiskusi dengan Bapak Stefanus ini. Tapi mereka tuh tidak bisa melawan hikmatnya dia dan roh yang mendorong Bapak Stefanus ini berbicara. Kemudian gimana ya mereka berpikir, gimana ya caranya ya biar bisa menang melawan Bapak Stefanus ini. Terus mereka punya ide, tapi idenya mereka pakai cara yang buruk, pakai cara yang licik ya. Mereka menghasut beberapa orang untuk bersaksi palsu terhadap Bapak Stefanus ini. Bapak Stefanus ini dibilang sudah menghujat nama Allah. Kemudian karena kesaksian palsu itu, Bapak Stefanus ini dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Nah, di mahkamah agama biasanya orang yang bersalah itu masih diberi kesempatan untuk membela diri. Kemudian ketika diberi kesempatan ya,
Bapak Stefanus ini dia menceritakan tentang sejarah Israel. Bagaimana Allah itu mengutus Abraham untuk keluar dari negerinya ya. Abraham itu keluar dari negerinya, kemudian sampai ke tanah Kanaan, kemudian Abraham itu memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan ke-12 bapak leluhur Israel. Nah, dari situ salah satu anaknya kan namanya Yusuf ya. Kemudian kita tahu ceritanya berlanjut ke Mesir. Nah, bagaimana tentang cerita bangsa Israel itu di Mesir. Kemudian ini ya, mereka mau keluar dari tanah Mesir itu, tentang Musa, tentang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir di padang gurun, tentang Yosua, tentang Daud, sampai kepada Salomo, diceritakan semua sama Stefanus. Kemudian setelah itu, Stefanus bilang, Tuhan itu sudah memberikan ini, hukum Tauratnya kepada bangsa Israel. Tapi dari zaman dahulu kala, nenek moyang bangsa Israel itu banyak menganiaya nabi-nabi. Dan mereka juga sudah diberikan hukum Taurat ini, mereka tidak mau mentaatinya. Wah, begitu dengar begitu ya, orang-orang di mahkamah agama itu marah, mereka jengkel ya. Waduh, gak suka gitu, sudah panas hatinya. Mereka jengkel sekali sama Stefanus ini. Kemudian Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu, dia menengadah ke langit, kemudian dia melihat kemuliaan Allah dan Tuhan Yesus itu berdiri di samping kanan Allah. Lalu dia bilang, aku melihat langit terbuka dan anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, begitu mendengar hal itu, orang-orang di mahkamah agama itu, langsungnya ribut semua. Mereka marah, mereka langsung seret ini Bapak Stefanus itu dibawa keluar kota, kemudian dilempari dengan batu. Ya, kita melihat di situ, wah, sebenarnya Bapak Stefanus ini salah apa ya? Sampai diseret begitu, kemudian dia dilempari dengan batu. Nah, selagi dilempari dengan batu ini ternyata Bapak Stefanus itu masih bisa berdoa. Ya, dia bisa berdoa. Dia bilang, ya Tuhan, terimalah rohku dan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, anak-anak, bagaimana kalau kalian yang jadi Bapak Stefanus? Ketika kalian tidak melakukan kesalahan, kemudian kalian dilempari batu. Bagaimana rasanya dilempari batu? Pasti sakit ya, dan pasti berdarah, kulitnya pasti luka ya. Sakit sekali. Nah, tapi Bapak Stefanus ini masih bisa berdoa, memohonkan ampun untuk orang-orang yang melempari dia. Kok bisa ya Bapak Stefanus ini begini? Seandainya kalian yang di posisinya Bapak Stefanus atau Lause yang di posisinya Bapak Stefanus, pasti mungkin kita pengen balas ya, pengen ngelempari mereka balik itu batunya ya, batunya pengen dilempar ke mereka lagi. Tapi kenapa Bapak Stefanus tidak seperti itu? Kalau misalnya nih, jangankan dilempari batu ya, Lause kalau misalnya ada orang-orang yang berkata-kata tentang Lause yang bukan seperti itu ya, seperti memfitnah begitu ya, yang bukan kebenarannya. Nah itu hati Lause sakit sekali gitu. Rasanya untuk mengampuni itu sulit sekali. Tapi kok Bapak Stefanus bisa ya mengampuni orang-orang itu? Bahkan dia berdoa untuk mereka. Nah, karena Bapak Stefanus ini sudah mengalami kasih Allah yang sedemikian besar. Dia merasa Tuhan itu sudah mengampuni dosaku, maka aku pun harus belajar untuk mengampuni orang lain. Dan Bapak Stefanus berhasil ya, dia mau mengampuni orang yang menyiksa dia, dia mau berdoa untuk orang yang membunuh dia. Bagaimana dengan kalian? Pernah nggak kalian itu misalnya diusilin sama teman atau diejek sama teman gitu ya? Atau ada hal-hal yang membuat kalian itu tidak suka sama ini teman gitu ya. Mereka berbuat apa kalian tidak suka. Nah, bisakah kalian tuh mengampuni mereka? Mungkin awalnya sulit ya. Tapi kita hari ini ya, Lause mau ajak kalian semua belajar seperti Bapak Stefanus. Karena kita ini orang berdosa. Kita ini sudah
diampuni oleh Tuhan. Dan sekarang saatnya kita ini mengampuni orang lain. Kalau kalian ingat doa Bapa kami ya, di dalam doa Bapa kami itu ada yang kalimat yang seperti ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kami. Nah, seperti itu ya. Jadi Tuhan itu juga meminta, ingin kita itu juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Nah itu ya, yuk kita sama-sama belajar dari Bapak Stefanus, sama-sama belajar dari Tuhan Yesus untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Mungkin rasanya sulit ya, tapi kita mau minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan ya. Pelan-pelan kita akan dimampukan ya untuk bisa mengampuni. Mungkin kita butuh waktu untuk melupakan ya, tapi Tuhan akan menolong kita untuk bisa terus mengampuni ya orang yang bersalah kepada kita. Nah, sekarang waktunya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menghafalkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni kami orang berdosa ini Tuhan. Sekarang giliran kami harus belajar mengampuni. Tolong berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk bisa belajar seperti Tuhan Yesus, belajar seperti Bapak Stefanus yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yang mau mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kami. Tolong kami Tuhan, hari demi hari, supaya kami boleh belajar jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan untuk mau mengampuni orang lain. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Anak-anak, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan yang sudah mengasihi kita. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Losa TV mau terus ingatkan buat anak-anak yang masih ibadah secara online, yuk kita ibadah secara onsite di gereja bersama dengan teman-teman dan losa-losa yang lain. Kalau kalian punya kesehatan dan kesempatan, maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan bisa beribadah kepada Tuhan di gerejanya. Lalu anak-anak juga bisa share link video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah ya. Jadilah berkat buat mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye.